Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan selalu membahas tentang permasalahan cucak hijau dengan topik yang ada di video kali ini. Belajar dan sharing selalu di kolom komentar yang baik-baik. Ada yang menanyakan tentang cucak hijau saya itu kok mudah hiper, kadang di gantangan nggak mau bongkar, kadang di bawah juga isiannya sudah kapas tembak, ngentrok nembak, ada yang juga kejer-kejer di bawah. Semua burung cucak hijau itu memang rata-rata bisa dilombakan para kawan. Dengan untuk mencari solusinya agar cucak hijau itu juga agar selalu on di dalam gantangan di atas tiang besi itu, karena memang terbentuknya perawatan-perawatan yang konsisten para kawan. Yang saya bahas di video ini itu karena cucak hijau itu sangat berpengaruh di hariannya para kawan. Maka dari itu untuk pembentukan dengan rumus tenaga biar nafas juga panjang seperti di video ini contohnya, bisa kalian lihat. Dia rollnya sangat bisa panjang para kawan. Jadi untuk terbentuknya di hariannya seperti pola mandi, pola penjemuran itu untuk cucak hijau sendiri sangat berpengaruh sekali. Misalnya dengan pembentukan tenaga yang memang benar-benar kalian harus jeli para kawan. Maka dari itu pembentukan tenaga itu kita cari pasnya mandinya juga, cara penjemurannya itu sangat berpengaruh sekali para kawan. Diimbangi dengan umbaran seperti ini. Misalnya kalau memang bentuk rumus tenaga dengan cucak hijau diumbar seperti ini, dia akan terbentuk dengan sendirinya para kawan. Dia bisa terbang ke sana sini. Kalian juga ibaratnya dengan melatih fisik, karena sangat penting sekali untuk kebutuhan tenaga bagi cucak hijau tersebut para kawan. Kalau sudah terbentuk hariannya seperti ini, semuanya cucak hijau pasti seperti ini para kawan. Dengan dia pola jambul, ngentrok, emosi, birahi itu sudah terbentuk. Banyak pengalaman-pengalaman yang suka susah jamtrok, suka susah ibaratnya di atas tiang besi itu, di tengah-tengah itu banyak yang gembos karena dia birahi dan emosi sudah terbentuk dan tenaganya itu belum para kawan. Itu yang menjadi PR kita semua, bahkan saya juga pun sering menyadari hal itu karena terbentuknya tenaga itu memang di hariannya, bukan karena di lokasi lomba. Misalnya kalau untuk pembentukan emosi itu kadang ada yang istilah burung kaget, itu bisa mudah di lokasi gantangan, kita tinggal mencari emosinya dengan mungkin diablak, taruh tempat rame, dengan pemasteran. Kalau untuk meningkatkan birahi dengan kita jor jangkrik maupun kita
ibaratnya kasih buah yang manis ataupun yang istilahnya mandi dulu baru jemur, itu bisa menaikkan birahi. Tapi kalau bentuk tenaga itu memang kita harus jeli di hariannya, dan juga biar cucak hijau itu untuk melakukan durasi awal sampai akhir itu kuat. Kalau tidak diimbangi dengan tenaga, makanya sering tidak bongkar karena dia sudah emosi tinggi, birahinya sudah muncak di atas tiang besi, tenaganya tidak ada, ya percuma para kawan. Itu yang sering saya simak dan sering saya lihat di gantangan-gantangan, dan juga para di kolom komentar yang sering tanya seperti itu para kawan. Yang saya ulas di video kali ini memang di bentuk rumus tenaga itu. Kalian jangan ibaratnya lengah di situ, karena jarang yang membahas tentang tenaga pembentukan seperti ini. Rata-rata cucak hijau birahi emosi, bahkan tidak, ibaratnya itu kita lupa dengan pembentukan tenaga tersebut. Padahal untuk cucak hijau sendiri pembentukan tenaga itu sangat sakral sekali. Banyak cucak hijau yang memang gembos durasi kurang, itu karena kurangnya tenaga. Jadi solusinya untuk pembentukan tenaga yang bisa saya ulas, yang pengalaman saya itu melakukan dengan dia maksimalnya makan jangkrik berapa. Jadi dia biar terbiasa dulu. Habis itu dengan takaran dia kuat berapa, kasih misalnya sekenyangnya, kasih saja para kawan. Harian bisa ada yang 5-5, bahkan ada yang kuat sampai 10 pagi sore. Itu lihat karakter cucak hijau masing-masing. Tapi kalau dia semaunya cuma 3-3 hariannya maupun 5-5, ya tidak masalah. Tapi untuk pembentukan tenaga, kita awali dengan coba penjemuran dulu. Kalau burung sudah diem dan dia enggak ibaratnya loncat-loncat, berarti dia tahan di panas. Ya kita ibaratnya 1 hari kita naikin di penjemuran 15 menit. Besok kalau dia masih kuat, naikin lagi sampai benar-benar dia bertahan sampai 1 jam ataupun 2 jam dia kuat. Misalnya di jam 9 sampai jam 10 dia masih kuat, berarti dia tenaganya nanti sudah terbentuk. Dengan kalau terbentuknya tenaga, dia pasti bunyi para kawan. Nah setelah itu, kalau sudah terbentuknya tenaga, dia dengan kalian cari setelannya di penjemuran, kalian coba cari setelannya dia di pembentukan tenaga di umbar para kawan. Jadinya seperti ini. Kalau dia sudah terbentuk tenaga, di bawah dia sudah memang durasinya bisa kuat sampai 5 menit. Dia jam trok seperti ini, bahkan 3 menit sedikitnya, 2 menit. Itu dia sudah terbentuknya tenaga. Tinggal kita untuk mencari taunya ya di atas gantangan. Nanti kelanjutannya seperti apa, dia di durasi berapa, nanti kan kita bisa lihat. Seperti itu para kawan. Saya selalu mengotak-atik dan selalu mencoba di pembentukan tenaga itu, ternyata di cucak hijau sangat penting sekali untuk mengimbangi antara birahi dan emosi cucak hijau tersebut. Banyak yang mengalami maupun kendala dengan emosi sudah terbentuk, birahi sudah terbentuk, kadang tidak membongkar. Itu faktornya juga di tenaga para kawan. Kalau dia di awal ataupun cuma ngukluk, kalau dia tenaganya ada, dia pasti bongkar para kawan. Kalau tenaganya dia seimbang dengan antara emosi dan birahinya tersebut. Ya memang jarang yang membahas tentang kepembentukan tenaga seperti ini, karena saya dengan real saya praktek sendiri dengan cucak hijau saya sendiri untuk pembentukan tenaga di situ. Nanti untuk biasanya burung yang memang karakter hiper itu memang butuh tenaga yang lebih dahsyat. Misalnya di H-1 malam jor jangkrik itu ada para kawan.
Bahkan cucak hijau saya sendiri juga kalau H-1 saya malamnya misalnya harian 5 ya, dia paginya kasih 5, siangnya kasih 5, malamnya kasih 5, dia kuat berapa habis jangkriknya. Soalnya kalau di lomba itu memang dia butuh tenaga yang sangat super kalau memang tipe hiper. Kalau dia tipenya ngerol ya dia bisa untuk tenaga untuk nafasnya, dia diumbar seperti ini ya, dia untuk melonggarkan nafasnya itu bisa panjang-panjang nanti kalau misalnya burung yang tidak di atas hiper seperti itu. Jadi saya selalu kasih tentang perawatan-perawatan yang nyata saja di pengalaman saya, yang di keseharian saya melakukan perawatan cucak hijau ini. Hasilnya nanti kalau untuk kalian bisa karakternya sama ya, apa salahnya untuk dicoba para kawan. Di awal tadi saya sudah melakukan dengan penjemuran dengan tingkatan yang bertahap, dan habis itu lakukan kalian umbaran biar durasi seperti ini. Dia hipernya awal akhir seperti cucak hijau saya ini. Akhirnya untuk pembentukan tenaga itu ya memang kita harus benar-benar perhatikan di hariannya itu. Dengan kalian bisa mencoba, bisa kalian terapkan di cucak hijau kalian bahwa pembentukan tenaga itu memang harus dilakukan di hariannya para kawan. Yang sudah saya ulas di awal tadi, masalah penjemurannya kuat seberapa, habis itu nanti kalian coba diumbar, dan juga takaran IF jangkriknya kuat seberapa, itu nanti bisa menentukan pembentukan tenaga di cucak hijau kalian. Setelah itu nanti kalian coba selalu dilakukan uji coba di gantangan para kawan. Setelah terbentuknya itu misalnya 1 minggu, kalian sudah rawat dengan secara bertahap seperti itu, dengan burung sudah enak di rumah seperti ini, kadang juga jambul, ngemtrok, kalian tidak usah main ulat Hongkong dulu maupun kroto dulu. Nanti kalian lihat hasilnya saja di gontangan itu seperti apa, baru kita eksekusi untuk penambahan UH dan krotonya. Semua itu memang untuk melakukan settingan burung itu bertahap para kawan. Tidak bisa langsung seperti itu. Kita tetap konsisten mempelajari burung kita sendiri soalnya. Apalagi burung-burung yang memang habis beli, bahkan burung yang memang sudah stabil di lapangan pun tetap kita harus cari dan terus mencari kejeliannya itu. Karena untuk pembentukan tenaga itu pun mencakup semuanya. Jadi emosi antara birahi itu nanti bisa pas seperti itu. Soalnya dengan memang pembentukan tenaga itu dengan mulai penjemuran yang kuat, dengan penjemuran yang dilakukan kalian untuk bertahap, dan habis itu dengan dilakukannya umbaran seminggu ya 2 kali sampai 3 kali. Kalau kalian memang melatih fisiknya dengan cara ibaratnya dia suruh lari ke sana sini ya dibatasi dengan 200 sampai 500, coba saja para kawan. Untuk nanti untuk menakar birahinya kalau mentok dengan misalnya dengan takaran jangkrik yang seperti itu, lakukan embun, selalu lakukan embun para kawan, dan mandikan itu untuk menetralisir dengan pembentukan tenaga itu, menghindari kebirahiannya yang selalu gebung misalnya seperti itu para kawan. Dengan melakukan jemur seperti ini, kita nanti tahu takaran sekuatnya cucak hijau kita di penjemuran kuat berapanya, nanti kita tahu sendiri para kawan. Kalau kita tidak mencobanya seperti ini ya mana kita tahu nantinya. Soalnya dengan kita juga merawat burungnya sendiri, kita merawat dengan konsisten, akhirnya nanti untuk terjadinya
pembentukan tenaga terbentuk kan kita sendiri hasilnya para kawan. Ya kesimpulannya memang bentuk tenaga itu penting untuk durasi kerja juga. Karena dengan emosi terbentuk, birahi terbentuk, dengan tenaganya sudah terbentuk, ya akhirnya terpenuhi semuanya. Lakukan tetap mandi rutin. Kalau burung fit itu pasti mandi rutin para kawan. Kalau memang kita untuk melombakan ya kita atur mandinya. Tapi kalau untuk memang burung yang lagi kenceng, burung yang lagi fit, itu pasti rata-rata tetap mandi para kawan. Soalnya intensitas burung kalau memang panas, dia suhu tubuhnya mau dikasih cepuk seperti ini pun langsung mandi para kawan. Oke, terima kasih. Dengan adanya bentuk tenaga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa cocok dengan cucak hijau kalian semua. Bersama saya selalu, terima kasih. Dian Purwa, salam Jamtrok Mania, Kicau Mania Nusantara.